Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan materi yaitu pilar-pilar pendidikan dan teori IQ, EQ, dan SQ. Baik, sebelum masuk materi, yang pertama saya akan perkenalkan teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama, Cemara Azahri. Yang kedua, Jeffrey Adi. Yang ketiga, Lani Krisdayanti. Baik, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Lani Krisdayanti, kepada Lani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Krisdayanti akan menjelaskan mengenai pilar pendidikan. Jadi, menurut KBBI, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau terbuat dari besi atau beton. Jadi, pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Pilar pendidikan merupakan dasar untuk mencari pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik maupun mental. Langkah ini akan membuat peserta didik lebih maksimal dalam menyerap semua materi yang diberikan oleh pendidik atau guru. Jenis pilar-pilar yang akan kami bahas adalah yang pertama, learning to be. Learning to be memiliki makna bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik inginkan dan cita-citakan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri, dan untuk berlaku dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang berhasil sungguhnya merupakan pencapaian aktualisasi diri. Learning to be sangat kaitannya dengan bakat yang berfungsi kejiwaan anak di lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang aktif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai fasilitator bertugas sebagai penunjuk sekaligus menjadi mediator peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Selain itu, pendidikan juga harus bermuara pada bagaimana peserta didik menjadi lebih manusiawi, menjadi yang lebih manusiawi. Selanjutnya adalah learning to live together. Learning to live together pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Tugas pendidikan baik dalam rangka pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang keberagaman manusia, maupun untuk menanamkan kesadaran diri mereka tentang kesamaan dan saling ketergantungan semua orang. Esensinya adalah bagaimana mereka mampu hidup bersama dengan orang lain secara bersahabat dan menyenangkan. Pada pilar ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal mampu berperan lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pilar yang terakhir, learning to believe in good. Jadi, dengan learning to believe in good, manusia mempunyai pegangan yang unik dalam berhubungan dengan lingkungannya dan berhubungan dengan penciptanya. Dalam artian ini, bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lani telah membacakan materi yang pertama. Baik, untuk materi yang kedua yang saya bacakan sendiri yaitu teori IQ, EQ, dan SQ. Kecerdasan merupakan salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang menjadikan sebagai salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasan, manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang semakin kompleks,
melalui proses berpikir. Jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama yaitu intellectual quotient atau IQ. Adalah kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio, yaitu kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi suatu fakta. Yang kedua adalah emotional quotient atau EQ, adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasional secara bersamaan dengan kondisi yang tepat. Yang ketiga adalah spiritual quotient atau SQ, merupakan bagian terluar dari individu. Spiritual sering dikaitkan dengan nilai-nilai kepercayaan dan agama, atau dalam Islam dikenal dengan hablum minallah. Kepercayaan juga menjadi faktor penentu pelaksanaan pendidikan, karena setiap manusia memiliki kuadrat untuk meyakini sebuah agama. Selanjutnya yaitu hubungan EQ dan SQ. Dalam perspektif neuroscience, ketiga bentuk kecerdasan ini, EQ, dan SQ, mempunyai akar-akar neurobiologis di otak manusia. Fakta menyatakan bahwa otak menyediakan komponen anatomisnya untuk aspek rasional atau EQ, emosional atau EQ, dan spiritual atau SQ. Ini artinya secara kuadrat, manusia telah dipersiapkan dengan tiga aspek tersebut. Kecerdasan emosional ada di sistem limbik, alias otak dalam, yang terdiri dari thalamus, hipotalamus, dan hipokampus. Kecerdasan intelektual ada di korteks cerebrum atau otak besar. Kecerdasan spiritual mempunyai dasar neurofisiologis pada asilasi frekuensi gamma 40 Hz yang bersumber pada integrasi sensasi-sensasi menjadi persepsi objek dalam perpikiran manusia. EQ, EQ, dan SQ adalah perangkat yang bekerja sama dalam suatu kesatuan sistem yang saling terkait. Di dalam Baiklah, saya Cemara Azhari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengaktifkan radar emosi atau EQ. Tidak seperti kecerdasan intelektual atau yang dikenal dengan IQ, EQ adalah kemampuan yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Namun mempelajari kecerdasan emosional tak ada artinya jika tidak menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. Hanya karena tahu bahwa mereka melakukan sesuatu bukan berarti akan melakukannya, terutama pada terbebani stres yang bisa mengalahkan niat baik. Ketika suatu permasalahan atau rangsangan muncul, maka secara otomatis radar emosi atau fungsi otak limbik, otak emosional atau amigdala atau akan merespon, tetapi respon itu sering tidak terkendali. Respon yang muncul bisa bersifat positif atau negatif. Tujuan dari pengendalian diri adalah untuk mengontrol emosi selalu dalam posisi nol atau posisi stabil. Hukum yang berlaku di sini adalah rumus aksi min reaksi. Baiklah, hanya itulah yang materi saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator.